Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk bagi kita semua. Alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama terlebih dahulu agar yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan banyak manfaat dan kalian juga dibukakan ya pikirannya, hatinya, jadi apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Amin. Fadil ya yang bertugas ya. Saya nggak tahu nih si Fikri main ini tunjuk aja padahal saya mintanya ganti-gantian. Cuman kayaknya udah disahkan kalau setiap kali perkuliahan si Fadil akan memimpin kita untuk berdoa. Silakan Fadil. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Fadil. Jadi saya ini ya izin share screen untuk materi kita pada hari ini. Sebelum lanjut, untuk yang pertemuan minggu lalu ada yang mau didiskusikan lagi? Atau sudah cukup? Bagaimana teman-teman? Minggu lalu kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum saya lanjut ke materi pada hari ini. Minggu lalu kan kita juga menduga keragaman kan? Nah, kalau minggu lalu kita menduga keragaman dari tanaman atau populasi yang tidak menggunakan rancangan lingkungan. Atau kalau di jurnal-jurnal orang sering bilang single plant. Ya udah, kita tanam tetua, tanam F1, tanam F2, lalu kita bisa dapatkan ragam lingkungan ya. Bisa dapat ragam lingkungan, bisa dapat ragam genetiknya kan, kita bisa keluarkan dari P1, P2, dan F1. Nanti setelah dapat lingkungan dan genetik bisa kita dapatkan lagi untuk ragam fenotip. Ya, nilai akhirnya pasti kita menduga heritabilitas. Gimana? Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau tidak, saya masuk ke pendugaan keragaman dengan galur atau pada tanaman menyerbuk sendiri, tapi kita menanamnya menggunakan rancangan lingkungan, yaitu di sini kita akan coba bahas sampai tuntas kalau penelitian kita menggunakan rancangan acak kelompok. Ada yang tahu apa sih rancangan acak kelompok? Pernah belajar belum ini di statistika atau rancop? Sudah kan? Harusnya ya. Ciri-ciri rancangan acak kelompok apa yang paling membedakan dia dengan RAL?
rancangan acak lengkap? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Kisi-kisinya di sumber keragaman. Bedanya tuh di bagian sumber keragaman. Kalau oral ada apa, kalau di ra ada apa di sumber keragaman. Sepertinya lagi pada apa ya? Puasa bicara kayaknya nih. Udah berapa kali saya nanya sediem aja. Kalian udah sarapan? Belum, Pak. Waduh. Minum udah, Del? Udah, Pak. Minum udah. Mau saya belikan sarapan dulu? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kalau iya, saya gojekin ke sana nih. Tapi kamu di mana? Pekanbaru apa di mana? Saya Pekanbaru, Pak. Nah, Nggak apa-apa, Pak. Makasih, Pak. Ada, Pak. ada apa sih? Kok pada diam? Saya jadi keringetan nih. Ada apa ya? Ada sesuatu nih. Nggak bisa bedakan ral sama ra. Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Silakan. Ya, Elvina. Pak. Kalau saya Vina, Pak, Mm-mm. kalau rancangan acak lengkap itu dia ada satuan percobaannya dalam keadaan homogen. Kalau rancangan acak kelompok dalam keadaan tidak homogen, Pak. Ya, kalau dari sumber keragamannya gimana, Elvina? Ingat nggak keragaman? Sumber keragaman itu apa aja isinya? Ada galat, ada perlakuan, ada ulangan, ada total, betul nggak? Sebenarnya ra sama ral ya harus tetap homogen, cuman ada beberapa di dalam ulangan itu boleh dia tidak. Misalkan ya, di kemiringan ada, misalkan kita punya lahan itu 1 hektar untuk penelitian. Kalau di ra boleh sepertiganya, misalkan kita ulangannya 3 kali, di ulangan 1-2 datar, di ulangan 3-nya agak miring, nggak apa-apa, nanti ulangan 3 itu harus mendapatkan kemiringan semua. Tuh, jadi sebenarnya kalau dibilang boleh tidak homogen, seharusnya diusahakan tetap homogen, tapi homogennya lebih per ulangannya. Tapi kalau oral ya harus secara keseluruhan ya harus homogen. Nah, kalau dari sumber keragaman, kira-kira apa bedanya? Lanjut aja dulu ya. Jadi kalau di pemulihan itu percobaan menggunakan galur inbreed atau galur hasil selfing atau galur apalagi ya istilahnya, galur menyerbu sendiri dapat diduga atau menduga keragaman genetiknya, keragaman lingkungannya, juga interaksi genetik dan lingkungannya. Percobaan dapat dilakukan dengan menanam beberapa varietas pada satu lingkungan atau pada beberapa lingkungan. Nah, ini ya, kalau kita nanam satu lingkungan, biasanya ataupun pada beberapa lingkungan ini merupakan kata kunci untuk uji multilokasi kan. Jadi ditanam di saat bersamaan, tapi pada beberapa lingkungan. Atau boleh juga
ditanam di tempat yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Jadi nggak strict harus berapa lingkungan, 4 syaratnya harus 4 lingkungan di waktu bersamaan, nggak boleh juga 2 lingkungan atau 2 lokasi, tapi 2 musim tanam. Jadi kalau di total kan tetap 4. Ini kan sudah sering kan kita bicarakan di pengantar pemulihan tanaman. Lalu ya kita amati sifat atau karakter-karakter yang akan ditentukan keragamannya. Tentu kalau merakit varietas tentu kita pengennya kan yang produksi tinggi kan, ya karakter-karakter produksi itulah yang akan kita amati. Lalu kita tentukan keragamannya, apakah kita hitung keragaman genetiknya, kita duga keragaman lingkungannya. Kalau ada di beberapa lingkungan, berarti kita bisa menduga interaksi genetiknya dengan lingkungannya. Nah, jadi biasanya kita awali dengan menghitung ANOVA atau analisis sidik ragam atau juga analisis keragaman. Lalu standar ya, ada DB-nya, ada JK, ada KT. Saya nggak ulangi lagi di sini ya. Saya anggap kalian sudah paham terkait ANOVA ataupun analisis sidik ragam. Jadi kita konversikan, nah kalau khusus di pemulihan, kita konversikan kuadrat tengah menjadi kuadrat tengah harapan. Lalu hitung nilai masing-masing kuadrat tengah harapan menggunakan kuadrat tengah dalam tabel ANOVA. Lalu terjemahkan kuadrat tengah harapan menjadi komponen keragaman. Misalkan keragaman varietas, ya, varietas atau galur atau apapun, atau genotipe, tergantung ya kita menggunakan apa. Lalu kita jadikan dia keragaman genetik. Lalu kalau keragaman error atau KT error menjadi keragaman lingkungan. Ya, lingkungan tentu menjadi ragam lingkungan langsung ya. Tidak dapat ragam lingkungan, kita dari error dapat lingkungan, ya dia langsung menjadi ragam lingkungan. Nanti untuk mencari ragam fenotip, berarti ragam genetik ditambah dengan ragam lingkungan. Ini beberapa macam contoh lah. Gitu. Percobaan menggunakan beberapa varietas atau genotipe atau sering kita tulis dengan G kecil yang ditanam pada satu lingkungan, hanya satu lingkungan ya. Lalu diulang biasanya 3 kali sih minimal lah. Atau ada yang 4 atau yang 2 juga, tergantung dengan kaidah statistiknya terpenuhi atau belum. Biasanya dilambangkan dengan R, ya, dilambangkan dengan R itu singkatan dari replicate kan, bahasa Inggrisnya ulangan. Maka kita dapat duga besarnya keragaman genetik, keragaman lingkungan, dan keragaman fenotip. 3 ini diketahui, bisa nggak keluar nilai heritabilitas? Kira-kira? Kira-kira bisa nggak? Kalau udah tahu nih, udah tahu ragam genetiknya berapa nilainya, lalu ragam lingkungannya berapa, lalu ada ragam fenotip, kira-kira bisa nggak kita dapatkan nilai heritabilitas? Masih puasa berbicara kah? Bisa. Bagaimana? Siapa tadi itu? Kecil banget suaranya. Siapa tadi itu? Bella, Pak. Oh ya, silakan Bella. Bisa nggak didapat nilai heritabilitas? Bisa, Pak. Caranya? Kayak mata kuliah kemarin, Pak. Pertemuan kemarin. Iya. Ragam apa dibagi ragam apa? Ingat nggak? Ragam genetik dibagi Ragam? ragam
Oke. Fenotip. Iya. Ingat nggak? Ragam genetik dibagi ragam fenotip itu untuk menduga nilai heritabilitas. Jadi kalau udah dapat ragam genetik, sudah ada ragam lingkungan, tentu bisa kita keluarkan ragam fenotip. Sudah dapat ragam fenotip, ya untuk mengeluarkan nilai heritabilitas ya tinggal bagi kan. Nilai ragam genetik dibagi dengan ragam fenotip. Dapatlah nilai heritabilitas. Nih, tabel ANOVA. Ya, ini di pemuliaan sudah, di praktikum pemuliaan juga sudah. Sekarang kita ulang lagi. Nah, dari ini ya, saya balik lagi pertanyaan tadi. Ini kan RA, rancangan acak kelompok, sumber keragamannya ini. Ada ulangan, genotip, error, total. Nah, kalau RAL, sumber keragamannya bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ulangannya dimasukin ya, Pak? Ya, ulangannya tidak dimasukkan karena dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap sumber keragaman. Jadi RAL itu ini nggak ada. Kalau boleh saya coret ya. Ini dia nggak ada. Jadi dia tinggal genotip, error, sama total. Itu bedanya RAL sama RA. Kayaknya sederhana kan saya bilang. Kata kuncinya apa tadi? Sumber keragaman, saya bilang. Cuman kemarin tadi itu masih puasa aja. Itu ya bedanya ya RAL sama RA. Oh iya, saya lupa sampaikan. Jadi kalau kalian ngeh di sini itu ada beberapa nama yang sebenarnya bukan angkatan kalian nggak sih? Ada nggak yang merhatiin? Ada, Pak. Ya, itu kakak-kakak sama abang-abang lagi penelitian, cuman kemarin diskusi sama saya masih banyak lupa, jadi saya sarankan ikut lagi di mata kuliah ini. Kebetulan mereka penelitiannya menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi saya nggak tahu nih, kalian saling kenal apa enggak sih sebenarnya sama kakak-kakak kalian ini? Saya khawatirnya karena nggak pernah ketemu di kampus, nggak kenal gitu. Fik, udah balik Fikri. Sudah, Pak. Kenal nggak sama kakak-kakak kamu ini? Kakak yang mana, Pak? Nah, tuh kan, tak kenal kamu. Yang ada di dalam Zoom ini, Teman-teman semua di sini kalau nggak salah, Pak. Nggak ada kakak tuh, Pak. iya ya. Iya, Vintika. Iya ada, Pak. Bang Arnold, Pak. Ada, Fik. Ya, jadi saya mohon izin ya buat kepada komtingnya, lewat komtingnya, tapi sebenarnya izin ke teman-teman semua, kakak-kakaknya ikut di sini ya. Gak apa ya? Saya lupa harusnya Baik, di Pak. awal. Apa, Pak? Harusnya di awal. Jadi itulah di Genkuan ini sangat-sangat berguna nanti kalau kalian penelitian. Makanya kakak itu kemarin sedikit lupa, jadi ikut lagi di kelas ini. Nah, jadi kita kembali ke ANOVA atau analisis CD ragam dari RAG. Jadi ini ada sumber keragamannya, ada ulangan, ada genotip, ada error, ada total. Ini untuk mencari DB-nya, mencari JK sama ya. Masih sama kayak yang di awal, walaupun mencari jumlah kuadrat itu sama.
Mau itu rancangannya acak kelompok, acak lengkap, mau single plan kayak kemarin, sama. Jadi ini KT-nya dianggap M1, M2, M3. Ini untuk KT harapannya. Jadi KT harapan itu untuk error atau galat itu merupakan ragam environment atau lingkungan. Nah, di genotip itu merupakan gabungan dari ragam lingkungan plus dengan ragam genotip dikali ulangannya. Karena kan genotip ada di dalam ulangan semuanya kan. Lalu untuk ulangan merupakan ragam lingkungan ditambah dengan ragam ulangannya dikali dengan genotipnya. Ini untuk KTH-nya. Ini berguna untuk menduga. Kalau ragam lingkungan kan nggak perlu, tinggal ambil aja nilai KT galatnya. Itu langsung dijadikan nilai ragam lingkungannya. Tapi kalau untuk ragam genotip, kita harus mengeluarkan ini lingkungannya. Kita coba lihat. Ini pengulangan ya. Kalau ini untuk satu lokasi, ya pahami dulu ini untuk satu lokasi. Kita coba ada ditanam pada beberapa lingkungan. Nah ini sangat-sangat ini ya sangat-sangat berhubungan sama kakak-kakak yang lagi di sini lagi penelitian. Jadi mereka ini lagi penelitian uji multilokasi cabai di beberapa lingkungan. Nah, kalau seperti ini, kita juga nanti selain kalau tadi Ra kan cuma bisa menduga ragam genetik, ragam lingkungan, sama ragam fenotip. Nah, kalau kita menanamnya pada beberapa lokasi atau lingkungan, kita juga bisa menduga selain yang ragam genetik, ragam lingkungan, dan ragam fenotip, ada tambahan di sini interaksi genetik dan lingkungannya. Kalau pada beberapa lokasi. Nah, ini untuk ANOVA atau analisis sidik ragamnya. Ada ulangan, ada genotipnya, ada lingkungannya. Misalkan 3, ya berarti DB-nya 3 dikurang 1. Ini L ya, L dengan 1. Ini harusnya L dengan 1. Kebacanya seperti 1 juga kan, padahal ini huruf L kecil. Lalu ada lagi interaksi genetik dengan lingkungannya. Lalu ini error, itu ini akhirnya total. Nah ini untuk mencari DB-nya ya standar ya, si N kurang 1 kan, kalau dia ulangan berarti R kurang 1, kalau genotip G kurang 1, kalau lingkungan R kurang 1. Nah kalau interaksi, dia kan yang berinteraksi itu kan genotip sama lingkungan kan, makanya di sini G kurang 1 dikali dengan lingkungan kurang 1. Itu untuk DB interaksi genetik lingkungan. Nah, ini untuk menduga KT harapannya. Ya, kalau ada M2 itu untuk KT harapan interaksi genetik lingkungan, M3 untuk interaksi apa untuk KT harapan lingkungan sendiri ya. Lalu lingkungan masing-masing, maksudnya ini yang pengaruh lingkungan, ini lingkungan masing-masing, lalu ini untuk genotipe, nah ini untuk ulangan. Lalu kita ingin menduga keragaman genetik, lingkungan, dan interaksi genetik lingkungan pada populasi tanaman kedelai. Ini contohnya kedelai. Lalu si peneliti menetapkan ada 4 varietas kedelai sebagai bahan penelitian dan melakukan 5 kali ulangan. Karena varietasnya sedikit, dia pakai 5 kali ulangan untuk setiap taraf genotipe. Jumlah unit percobaannya adalah sebanyak 4 kali 5. Karena berasal dari 4 varietas yang diulang 5 kali. Yang diamati adalah jumlah biji per tanaman.
Hanya satu contohnya ya misalkan. Lalu karena kita nih, ya anggap kita yang lagi penelitian ya, melakukan percobaan di lapangan yang tidak seragam dan petakan percobaannya berukuran relatif besar, yaitu 2 dikali 6, maka dia menggunakan rancangan acak kelompok lengkap. Lapangan percobaannya dibagi menjadi beberapa kelompok sebelum dilakukan pengacakan letak genotip pada masing-masing kelompok. Nah, ini kira-kira denah di lapangannya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini ibaratnya ulangan satunya, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5. Nah, di sini kan diacak nih. Di kelompok 1, P1 sebelah sini kan. P3, P2, P4. Kelompok 2, P1 yang awalnya paling kiri, sekarang posisinya paling kanan. Nah, ini diacak, ya, ini diacak, bisa manual, semacam seperti lotre, atau bisa memanfaatkan fitur di Excel, ya, fitur di Excel, nanti pakai formula sama dengan random, buka kurung, tutup kurung, nanti tinggal disortir gitu. Nanti di praktikum saya ajarin bagaimana mengacak dari awal ya, bagaimana menghitung JK, KT, lalu menggunakan Excel terlebih dahulu, lalu sampai bagaimana mengacak, bagaimana membuat layout seperti ini. Nanti di praktikum, insya Allah minggu depan kita sudah mulai praktikum. Karena sudah habis kan pertemuan saya kan, besok ini udah pertemuan kan, saya ajarkan. Ini sudah diacak sesuai dengan ini ya, pengacakannya secara random. Lalu ini model linearnya, YIJ sama dengan mu, ditambah ulangan, ditambah genotip maksudnya, lalu ditambah epsilon ini ya, epsilon yaitu pengaruh acak pada ulangan KI dan genotip ke J. Ini pasti selalu kalian baca, ini harus mengerti ya. Mu itu apa? Nilai tengah ya, nilai pengamatan. Nilai rata-rata, ya kalau orang bilang nilai rata-rata, nilai tengah itu masih sama. Lalu ini pengaruh ulangan, R, pengaruh genotip, ini pengaruh pengacakan pada ulangan ke I, pada atau untuk genotip ke J. Nah ini untuk menghitung jumlah kuadrat. Kita harus menghitung dulu faktor koreksinya, karena itu kan nanti yang dikurangin kan. Pengurangnya kan faktor koreksi semua nih di bawah. Makanya kita hitung dulu faktor koreksinya, di mana rumusnya sigma YIJ kuadrat dibagi I kali J. I-nya berapa? I-nya ke berapa? Ya. I-nya berapa tadi? Ada yang ingat nggak? Kalau tadi yang ulangannya 5, tapi varietasnya 4, berarti I-nya berapa di sini? Ada yang ingat? 5, Pak. Ya, siapa tadi? Vina ya. I-nya 5, J-nya 4. Nah, tinggal menjumlahkan ini. Dapatlah nanti faktor koreksi. Nah, dari faktor koreksi bisa kita hitung JK totalnya, lalu kita hitung JK ulangan, JK genotip, lalu JK error itu merupakan JK total dikurang JK genotip kurang JK ulangan. Lalu kita hitung kuadrat tengahnya, di mana kuadrat tengah ulangan itu caranya ya JK bagi DB kan. Kalau dia ulangan, berarti JK ulangan dibagi DB ulangan. Kalau genotip, JK genotip dibagi DB genotip. Ya kalau KT error, tinggal JK error dibagi DB error. Saya dapat semua nilai kuadrat tengah. Yang agak PR kan di sini tadi itu sebenarnya kan. Kalau manual ya.
Di sini agak PR-nya, kita ngitungnya lumayan banyak, tapi kalau kuadrat tengah sudah dapat nilai JK, ya tinggal dibagi dengan DB. Saya nggak tahu nih, praktikum Rancop ada diminta ngitung manual nggak waktu itu? Praktikumnya? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya udahlah, kita coba nanti di Genkuan ya. Kita coba nanti di Genkuan. Karena mau nggak mau, sebelum saya ajarkan menggunakan aplikasi, kalian harus paham dulu dasarnya. Gitu. Makanya dicoba dulu menghitung manual, baru nanti kita belajar pakai yang aplikasi. Nah, ini contoh perhitungan untuk karakter jumlah biji per tanaman. Ini kan sama dengan produksi kan? Produksinya kedelai itu ya biji per tanaman itu kan? Nah, ini ada genotipenya, ada Grobogan, ada Anjas Moro, Argo Mulyo, Malabar. Nah, ini jumlah biji di ulangan 1, Grobogan itu jumlah bijinya 153. Di ulangan 2, 213. Itu selanjutnya. Nah, ini merupakan penjumlahan dari genotipe Grobogan saja. Totalnya ada 905 di 5 ulangan. Nah, ini untuk jumlah ulangan. Ulangan 1 terdiri dari 4 genotip ini. Inilah total jumlah apa namanya jumlah bentar ya. Robert. Jumlah biji per tanaman semua varietas yang ditanam di ulangan 1. Ini bisa dicari sendiri nanti. Nah, ini untuk menghitung jumlah kuadrat. Pertama, faktor koreksi. 3269 ini diambil dari mana? Dari sini. Jumlah genetik. Jumlah genotipnya ya. 21. Lalu dibagi 20. Karena berapa tadi? I kali J? 5 dikali 20. Jangan kebalik ya. I-nya berapa? 5. J-nya 4. Tapi kalau kalian bilang I-nya 4, J-nya 5, hasilnya sama-sama 20, tapi itu salah gitu. Karena I itu apa, J itu apa. I itu ulangannya, J itu genotipnya. Jadi jangan kebalik. Gitu. Karena nanti kebetulan ini aja kan, maksudnya ya walaupun hasilnya sama, tapi kan harus paham dulu konsepnya. Kecuali kamu tulisnya J kali I, ya nggak apa-apa dibalik. Gitu. Tapi orang jarang, pasti nulisnya I kali J, ulangan dikali genotip. Lalu kita hitung jumlah totalnya. JK total ya maksudnya. JK total 153 kuadrat tambah 213 kuadrat tambah 1. Ini tuh ini ya. Ini dikuadratkan, kuadratkan, kuadratkan, kuadratkan semuanya sampai ke sini. Kerobokan dari ulangan 1 sampai 5, Anjas Moro ulangan 1 sampai 5, begitu selanjutnya sampai Malabar 144 sampai 128 ini. Nah, itu kalau saya tulis semua kan banyak, makanya saya bikin di sini ambil 2 awal, 2 akhir gitu. Nah, lalu dikurangkan faktor koreksi. Nah, dapatlah JK total 36.154,95. Nah, untuk JK ulangan, ya, JK ulangan kita ambil dari sini. Nih, jumlah kuadrat ulangan ini yang dikuadratkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan. Itu yang dikuadratkan dibagi 4. Ya, dikurangi faktor koreksi. 4 hasilnya.
Kenapa dibagi 4? Yang tahu nggak? Kira-kira. Karena ada 4 varietas, Pak. Iya. Karena ada 4 varietas, makanya dibagi 4. Pas saya salah? Gitu aja. Iya ya. Kan dia per I. Per J maksudnya. Lalu JK yang belum ada JK apa ini? Genotip kan? Kita juga cari JK genotipnya, dibagi ulangan, bagi 5, dapat nilainya. Lalu untuk JK error ya tinggal kurangin JK total, dikurangin JK genotip, dikurangin JK ulangan. Dapatlah JK-nya semuanya. Lalu kita masuk ke KT menghitung kuadrat tengah. Ya kita ambil aja kan JK ulangan berapa dibagi DB ulangan. DB ulangan ulangnya diulang 5 kali, berarti DB ulangan 5 dikurang 1 dapat 4. Lalu ada KT genotip, karena genotipnya tinggal ambil ya nilai JK genotip tadi. Lalu DB genotip itu kita nanam ada 4, berarti 4 kurang 1. Putus ya? Halo, sudah dengar suara saya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Maaf ya, ini tiba-tiba putus nih jaringan. Sampai mana tadi yang terputusnya? Saya udah ngomong aja kan, tapi ngomong sendiri ternyata. Sampai mana tadi saya ngomong? Error, Pak. Sampai mana, Vina? KT error, Pak. Ya, KT error. 12 ini dapatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? (12) DB acak. Rumus DB acak apa? DB error, DB galat. DB ulangan dikali DB genotipe, Pak. Ya, berarti nilainya berapa? DB ulangannya 4, DB genotipenya 3, 4 kali 3, 12. Oke. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya ada rumusnya, kita tinggal ikuti gitu. Nah, ini dapat kan yang tadi kan? Ini kan yang tadi saya masukin lagi nih ke tabel ANOVA-nya. DB ulangan 4, genotipnya ada 3, DB galatnya 12, totalnya 19. Lalu ini masukkan nilai JK-nya masing-masing, lalu dapat nilai KT-nya segala macam. Nah, kita sekarang mau mengkonversikan ke KT harapan. Caranya, ya, nih, kalau kayak gini udah paham belum kalian? Saya langsung angka gini. Kira-kira. Gimana? Kira-kira udah paham? Kalau saya langsung pakai angka gini. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kan tadi dikatakan, nih,
ya. Mana ya bagusnya ya. Ntar. Saya cari cara biar kalian bisa lihat juga gitu. Mana ya, pakai whiteboard aja kali ya. Biar kalian bisa lihat juga gitu. Ini kalau ada yang jadi asisten pemulihan, nanti ini sangat bisa dimanfaatkan untuk mengajar nanti. Ntar, sudah kelihatan belum whiteboard-nya? Sudah. Sudah ya? Saya mulai dari bawah ya. Dari galat atau error. Dengar nggak saya? Halo? Halo? Putus-putus suara Bapak. Putus, Pak. Coba saya ganti provider dulu. Halo? Sekarang masih kedengeran nggak? Masih putus-putus? Masih putus-putus? Tidak, Pak. Sudah stabil? Sudah, Sudah. Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi ini kan ada nilai KT untuk error. Aduh, saya nggak nyatet tadi. Nyatet nggak nomornya berapa angkanya? Kalian nyatet nggak tadi angkanya berapa? 501,792, Pak. Duh, tulisannya jelek banget sih. Susah nulis di sini. Kemarin ada yang nyerah kan waktu saya tuh nulis di laptop. Makanya saya lebih seneng ngajar di kelas. Tuh, apaan nih? Udahlah tulisan aslinya jelek. Tambah nulis di sini makin jelek. Sini kan tadi KT harapannya. Gini kan? Nah, berarti untuk ragam E, langsung saja ambil nilai ini. Sudah dapat ragam E1 ya. Ragam E sama dengan KTE gitu. Nilainya 501,792. Nah, naik ke atas yaitu genotip. Kan ada KT genotip di atas KT galat itu kan. Nilainya bisa ada yang tahu nilainya berapa? Berapa nilainya? 9483,25, Pak. riweh ya. 948,3,25, Pak. 25. Tapi di sini rumusnya KT harapannya adalah ragam E ditambah R dikali ragam genetik. Nah, siapa yang jago matematika di sini bantu saya. Kalau ini ada rumus seperti ini dikali ragam G sama dengan 0. Kalau mau mengeluarkan ragam G, berarti ini sama dengan ragam. Ayo matematikanya nih. E di ini kan persamaan kan? Ragam E tambah R kali ragam G sama dengan 0. Nah, kalau saya mau mengeluarkan ragam G doang, ini kan pindah ke sini, ya kan? R-nya kemana? R-nya kemana?
Dikurang R atau dibagi R? Dibagi R, Pak. Bagi R. Jadi, jawabannya adalah 501.792 dibagi R-nya berapa? 5, Pak. 5. Hasilnya berapa? Coba bantu saya dong. Berapa hasilnya? 100,35, Pak. Dapat ya? Kita, aduh gimana ya, nggak muat lagi nih. Masuk, saya garisin dulu aja. Kasihan kali saya nih ngajarnya kayak gini. Masuk ke atas, atau ulangan tuh sebenarnya nggak perlu dicari sih sebenarnya. Karena kan kita hanya menggunakan ragam ini ya, ragam E, dapat ini ya, ragam fenotipnya berapa? Ada yang bisa bantu? Ragam fenotip sama dengan, ingat nggak rumusnya? Ragam apa? Ragam G ditambah ragam E. E. Maka ragam P sama dengan berapa tuh ya? 2, 4, berapa lagi tuh? 8 tambah 3, 11, 2, betul nggak sih? Betul nggak? Salah saya. Oh, betul. Itu error, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Apa yang error? Nggak ada, Pak. Saya salah lihat. Oh, nggak apa-apa. Nah, cukup ya di sini ya. Saya hapus semua ya. Sudah dicatat belum? Saya mau Udah, coba. Pak. Saya mau coba yang masuk ke yang ulangan. Bisa nggak kalian? Yang ulangan kan tadi nilainya berapa KT-nya? Bantu dong. 420,93, Pak. 420,93, 3, Pak. Di sini kan KT harapannya sama dengan ragam E tambah G dikali ragam ulangan. Ya. Berarti untuk mengeluarkan ragam ulangan, rumusnya gimana? Sama kayak tadi. Berarti ragam E Dibagi G, Pak. Bagi G. Berapa nilainya? Ragam E-nya. Ragam E berapa tadi? Lupa saya. 501,792, Pak. 192 gitu ya. 501,792. 501,792.
Iya, Pak. Bagi G-nya berapa? Sama dengan 4, Pak. 4. Berapa nih? 125,448, Pak. Oke. Sampai sini paham nggak? Kan ini penurunan matematika saja sih sebenarnya. Nah, saya coba balik ke slide. Beda hasilnya ya? Beda hasilnya ya? Beda, Pak. Nah, coba kita cross check lagi ya. 94, ini kan langsung nilai KT error kan? Nah, ini 9483 kita coba lihat ambilnya dari sini. Nah, KT genotip dikurang KT error dibagi 5. Kalau tadi kita rumusnya apa? Langsung ya? KT error langsung bagi 5 aja kan? Iya nggak sih? Jadi ini Iya, Pak. jadi dia harus masukkan juga. Nah, saya terlupa tadi masukkan ragam genotipnya ini. Dia harusnya ragam genotip. Saya lupa masukkan ini sebenarnya. Kita coba lagi ya. Bentar, saya tulis dulu biar saya nggak lupa. Jadi persamaannya kurang tadi tuh. Harusnya saya masukkan juga M-nya. Jadi kan harusnya ntar ya, saya ulangin ya. Kan di sini sumber keragamannya ada genotip, galat, ya. Di sini ada KT. Kan di sini ada M2. Saya lupa masukkan M2, M1-nya. Ini baru ada KT harapan. Ini ada ragam E. Ini ada ragam E plus R kali ragam G. Nah, ini baru persamaan yang full-nya gitu. Jadi kalau mau mengeluarkan ini, kan harusnya M2 kurang M1. Ya, betul nggak? M2 isinya ada ini kan? Ini dibagi R. Saya tadi kan langsung mengeluarkan dari sini, harusnya kan membawa ini gitu. Ini kan
sama. Makanya harusnya kalau M2 kurang M1 kan tereliminasi nih. M2 kan tar saya mau cari biar kalian lebih paham memahaminya. Kenapa tinggal R saja? Karena M2 itu merupakan ini kan ragam G. Ini ragam E-nya sudah habis kan? Makanya ditinggal R saja lagi. Paham nggak maksudnya ya? Saya rada-rada bingung bahasa sederhananya. Jadi ini kan kita menghubungkan semua ini. Kalau mau mengeluarkan ini kan ditarik ke sini. Ya. Nah, M2 kurang M1, karena E ini sudah ada 2, kan bisa kita coret. Makanya tinggal R-nya saja. R-nya dibagi ke sini. Gitu. Paham nggak maksudnya? Ada yang masih belum paham nggak? Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti KT itu sama dengan KTH ya, Pak? Iya. Makanya bisa disimpulkan M2 itu adalah ragam E E ditambah tambah R kali ragam G. genotif. Iya. Oh, makasih, Nah, Pak. ya kita kan mau mengeluarkan ragam genetik ini doang nih. Ya. Nah, kita harus melibatkan semuanya. Kalau tadi kan saya lupa melibatkan M-nya. Makanya untuk mengeluarkan ini, dia M2, dia kan sistem gini kan. Gini nggak? Ingat nggak? Kalau atas bawah. Ya kan? Makanya M2 kurang M1 bagi R. Paham nggak sih? Saya kok rada-rada ragu ya melihat kalian. Kadang mungkin saya yang kurang pas pakai kalimatnya. Elvina paham nggak maksud saya? Ini kan persamaan matematika nih. Pak, berarti kalau berhubungan atas sama bawah dia dikali silang gitu ya, Pak? Ya, kali silang kan. Berarti Pak sebelum yang persamaan ini, berarti M2 sama dengan M1 dikali R dikali ragam G, begitu Oh Pak? ya, saya coba jabarkan ini ya, saya jabarkan pelan. Ini kan saya langsung nih, nggak enak kan lihatnya gitu. Nah, saya coba jabarkan ulang lagi ya. Berarti ini kalau silang kan M2 itu berarti dikali ragam E, ya, betul ya Pina ya? M1 ya dikali, bukan gitu. Kan M1 kali plus R tambah E2 itu kan berarti M1 kali R kali ragam G. Benar nggak? E-nya belum dibawa ya. Tar. E-nya lupa saya bawa. Berarti M1 kali E. M1 kali ragam E ditambah M1 kali R kali ragam G. G-nya kok besar? Gitu nggak Vina maksud kamu kan? Nggak gitu ya Vina ya? Masih agak bingung, Pak. Saya coba lagi. Ini misalkan A sama dengan B, C sama dengan D. Nah, kalau kamu kita samakan, atas bawahnya kan gitu. A kali B sama dengan C kali D. Betul nggak? Betul nggak sih? Matematikanya nih. Kalau saya biasanya dapat
cara cepatnya aja gitu. Kok hilang? Mana dia? Oh, ini. Apa yang bisa bantu biar lebih mudah memahaminya? Persamaan matematika. Pak, Ya, berarti Dok. M1 sama dengan M2 itu ya, Pak? Iya, Berarti nggak masukkan aja, Pak. M1 sama dengan M2 baru masukkan M1 itu isinya apa, M2 isinya apa, baru nanti yang E-nya itu dimatikan aja, Pak. nah coba kamu share screen, coba. Susah pula saya, Pak, pakai HP nih. Yalah, biar saya jadi ini kamu ya. Saya ulang ya. Coba sampaikan ke saya, Dok. Kalau menurut kamu gimana tadi? Dok? Ridho? M1-nya, Pak, masuk. Ya, Pak. Buatnya M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Lalu? Baru masukkan nilai M1-nya itu, Pak. Kan GE kuadrat itu, Pak. Bukan GE, itu ragam ya. Saya nulis logo ragam itu yang susah. Sorry, Pak. Nah, di mana masukinnya? Di bawah M1, Pak. Ini ragam E, gitu. Ya, Pak. Terus? Kemudian M2-nya juga, Pak. Masukkan juga, Pak. Ragam E tambah full nih. Iya, Pak. Terus? Coret. Coret, Pak. Tinggal ini. Iya, Pak. Berarti ini disilang gitu kan? Iya, Pak. M1 berarti kali M2. M1. Tuh. Nggak bisa juga. M1 dikali R kali ragam G sama dengan M2 gitu nggak sih? Iya, Pak. Jadi lanjut ke sini. Kalau mau ngeluarin ragam G, kah M2 per berapa? M1 per R. Kali R. Gini nggak sih? Saya mikirnya gitu. Betul nggak? Betul, Pak. Karena kan saya lupa nambahin ini kan ada tambah di sini. Iya, Pak, ada tambahnya itu, Pak. Jadi kurang nih. Betul kan? Betul, Pak. Udah paham belum yang lain? Makasih ya Rido ya. Sama, Pak. Titika.
Ya, Pak. Paham nggak kira-kira yang nuruninnya? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Natalia, ada orangnya nggak sih? Pak. Yohana? Paham, Pak. Ya, syukurlah kalau paham. Dian masih keluar masuk ya? Ngikutin nggak barusan? Berarti dia ini ya. Oke, itu selesai satu. Tutup ya. Saya share lagi slide-nya. Masuk ke replikasi atau ulangan, dia langsung mengurangi saja. 420 kurang 501. Ini KT ulangan dikurangi sama KT error. Kalau sedangkan fenotip, ya sudah tinggal tambahkan KT genetik, KTH genetik ya, ini kan, ragam genetik, ditambah dengan ragam error. Dapatlah nilainya segini. Jadi, setelah dapat nilai-nilai tadi, konversikan nilai KTH ke komponen keragaman. Kuadrat tengah harapan error menjadi ragam lingkungan, kuadrat tengah harapan genetik jadi ragam genetik, jadi untuk fenotip G tambah E. Ya inilah dia kan. G tambah E, ini nilainya. Ini KT fenotip. Lalu tinggal hitung nilai heritabilitas, berarti ragam G dibagi ragam V sama dengan 78,16%. Udah. Selesai. Dari sidik ragam tadi atau dari ANOVA tadi kita bisa mendapatkan nilai heritabilitas atau menduga nilai heritabilitas. Jadi gunanya nilai heritabilitas apa kira-kira? Apa sih guna nilai heritabilitas? Ada yang tahu gunanya heritabilitas? Informasi nilai heritabilitas ini untuk apa? Halo, putus Ya, lagi Pak. jaringan saya. Ada yang bisa bantu? Tadi siapa tuh open mic? Bella ya? Iya, Pak. Gimana Bel? Untuk mengukur nilai pewarisan sifat, Pak, yang akan diturunkan ke Keturunannya generasi ya. selanjutnya. Nah, Ya, ke Pak. generasi selanjutnya. Jadi 78,16% akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Biasanya
dia pakai ini ya, ada kriteria untuk nilai readabilitas itu. Ada kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Kalau tinggi itu di atas 50%. Kalau sedang itu dari 25 sampai 50%. Kalau rendah itu kurang dari 25%. Begitu. Nih kakak-kakak yang hadir sini ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang sudah hadir? Putri, Suci, Arnold, Rona, Risma, Yuda, Luna, Fajar. Siapa lagi nih? Udah itu aja. Cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Siapa tuh yang ngomong tuh? Siapa tadi tuh? Saya, Pak. Oh ya, Suci. Oke. Mudah-mudahan dengan ikut perkuliahan ini lebih ini ya. Nanti yang kalau masih kurang paham nanti bisa diskusi lagi. Dan menurunkan rumus ini tuh agak-agak ini tadi ya. Saya pun kelupaan membawa M2, M1. Ada pertanyaan sebelum saya selesai atau menutup perkuliahan hari ini? Fadil? Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Apalagi nih? Yang biasanya suka nanya. Celeste, cukup? Cukup dipahami? Cukup? Kalau memang cukup, saya rasa cukup apa ya, kuliah kita sudahi saja. Selasa, karena kita belum ada nilai kuis, Selasa akan ada kuis. Sistemnya nanti saya bacakan soalnya. Nanti kalian buka Classroom pula. Google Form. Nanti di situ pilihannya. Saya nanti bikin benar salah ataupun ABCD. Saya bacakan soalnya, maksimal 3 kali, kalian pilih jawabannya, lalu masuk soal nomor 2, begitu juga, tinggal pencet klik di Google Form jawabannya. Nanti setelah selesai, kemungkinan 10 soal, nanti selesai 10 soal, langsung submit. Itu saya tawarkan, mau di awal perkuliahan apa di akhir perkuliahan di hari Selasa, kuisnya. Mau di awal apa di akhir? Di awal, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Oke, di awal. Sepakat yang lain? Sepakat, Pak. Oke, karena ini mata kuliah Genkuan, jadi jangan kaget nanti misalkan saya tiba-tiba suruh hitung, jawabannya berupa angka. Ya, tapi nggak semuanya. Nanti ada pemahaman, ada berupa hitungan. Jadi silakan
pelajari apa yang sudah kita hitung-hitung kemarin. Angkanya nanti saya bikin semudah mungkin lah. Jadi misalkan nanti saya bikin angkanya susah-susah kan lama pula kalian ngitungnya kan. Nanti saya bikin angkanya yang mudah-mudah. Jadi yang kalian perlu pahami itu, misalkan saya minta nilai ini, rumusnya apa? Nggak perlu cari lagi. Nggak akan sempat waktu untuk mencari, karena saya nanti pasti saya akan skip. Jadi pertimbangkan rumusnya apa, langsung dicarikan, nanti jawabannya ada di Google Form. Di Google Form hanya jawaban ya, soalnya nggak saya tulis. Ya, nanti soal nomor 1 kosong gitu kan, atau strip saya buat, lalu pilihannya benar atau salah. Nanti kalian misalnya merasa itu jawaban benar, klik benar. Oke, bisa dipahami nggak teknis kuisnya besok itu, hari Selasa? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Fik? Kamu ngerti nggak, Fik? Kamu nih ininya. Fikri. Insya Allah paham, Pak. Oke, mudah-mudahan besok dimudahkan, dilancarkan, bisa jawab semua kuisnya. Jadi nggak perlu kuis ulang. Ya semuanya A lah, kalau udah mengambil peminatan tentu nilainya harus A dong. Siap? Kalau begitu sebelum saya tutup kelasnya, seperti biasa, Fadil silahkan bertugas. Pak, terima kasih Pak. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Fadil. Enak tuh kunyah-kunyahnya tuh si Fikri tuh. Nggak bagi-bagi Karena Chelsea kalah ya, pengennya makan terus. Gimana, Fik? Nggak mau komen? Mari, Pak. Makan, Pak. Oke ya, terima kasih semuanya. Saya sih berdoa apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya, kalian bisa paham dengan baik apa yang kita pelajari hari ini. Karena ada kakak-kakak di sini, coba open cap dulu semuanya. Kita mau jarang-jarang kan kalian satu kelas sama kakak ini. Open cap semua. Kita mau dokumentasi dulu sekali aja. Langsung gini-gini semua. Nol, belum mandi kamu, Nol. Tawa aja. Udah, Pak. Oh, Tapi memang agak berantakan dikit. Nggak kamu nggak punya sisir. Nanti saya belikan sisir deh kalau kayak gitu. Tuh, langsung hilang mukanya. Udah open semua. Siapa yang belum nih? Aldo ya yang belum. Kalian saling kenal nggak sih? Sebenarnya saya penasaran Saling kenal nggak sih? Jujur aja, nggak Beberapa apa-apa. ada yang kenal, Pak. Beberapa doang yang kenal. Iya, Fik. Iya, Pak. Iya, Pak. Fikri lapar, Pak. Udah ada. Elvina? Belum ya? Apa jaringan saya ya? Yang di HP yang belum, Pak. Yang saya masuk 2 akun, Pak. Oh, begitu. Maaf. Saya pikir si Aldo mana si Aldo?
Ngejar berondolan lagi dia. Do, kita perlu tunggu Aldo apa enggak nih? Do, ya ada yang keluar tuh satu. Mungkin jaringannya jelek, Pak. Oh. Ya, coba ya. Siap semua ya. Pakai senyum terbaik kalian. Sepertinya saya stop recording dulu lah ya. Saya stop record dulu.